Oke, selamat datang lagi di channel Kalkol. Akhir-akhir ini banyak sekali kisah-kisah dan cerita-cerita dari para pendaki gunung atau orang-orang yang sering mengeksplor hutan-hutan di pegunungan. Dimana kisah-kisah ini tuh tidak hanya sekedar mendaki atau ngevlog, tetapi sering diiringi dengan adanya kisah-kisah mistis atau yang berbau-bau dengan hantu. Salah satu seorang pendaki atau sekaligus juga seorang hunter bernama Sergei yang berasal dari Rusia. Si Sergei ini sedang melakukan aktivitas seperti biasanya, yakni hunting hutan di daerah pegunungan, yaitu di pegunungan daerah Siberia. Pendakian misterius di Gunung Siberia. Penasaran kan dengan kelanjutan videonya? Kenapa si Sergei ini menembakkan pistolnya ke arah udara? Makanya, tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kalkolanya2o3, dan kalian juga bisa subscribe channel ini dan mengaktifkan loncengnya. Oke, mantap. Sergei ini ialah seorang hunter sekaligus pendaki yang suka mengeksplor hutan-hutan dan area-area misterius yang tidak sering pendaki datangi atau hunter lainnya. Kebanyakan si Sergei ini tuh ia suka mengeksplor daerah-daerah hutan di pegunungan. Nah, kebetulan nih di daerah Siberia itu ada salah satu hutan yang bernama hutan taiga atau biasa dikenal itu cold forest atau di Indonesia kan sebagai hutan dingin. Hutan taiga ini itu memiliki luas yang kebangetan, dimana luasnya itu bisa dibilang luas banget. Ya gitulah. Nah, pihak berwajib di sana itu tidak menyarankan hutan ini untuk dieksplor sendirian, dimana jika dieksplor sendirian itu bisa mengakibatkan tersesat. Nah, kalian tahu sendirilah, hutan tersebut kan luas, otomatis masih banyak hewan-hewan buas berkeliaran di sana. Jadi ya minimal itu kalau mau mengeksplor salah satu hutan di sana itu harus memiliki grup atau rombongan tersendiri, jangan sendirian. Nah, si Sergei ini terbilang cukup nekat. Nah, karena si Sergei ini tuh orang Rusia, ya kalian tahu sendiri lah. Orang Rusia kan barbar. Karena kebarbarannya ini, ia nekat untuk mengeksplor hutan taiga ini sendirian. Jadi dia hunting hutan ini sendiri dengan menggunakan tenda pribadinya dan menginap semalam di hutan tersebut. Sampai suatu pagi, lebih tepatnya itu sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi tersebut, ia terbangun dengan suara jadi suara itu semacam kayak logam atau metal itu yang suaranya kayak ya bisa dibilang seperti siul, tapi siul logam gitulah. Dari jauh, tapi lama-lama kelamaan itu suaranya itu semakin dekat. Mendengar suara tersebut, si Sergei ini lantas langsung merekam menggunakan handphone pribadinya dan memeriksa sekitaran dari tendanya. Kan di alam liar, di mana hutan, otomatis ya nggak ada penerangan lah ya. Mana ada gitu lampu taman, itu lampu tol, nggak ada. Jadi dia hanya menggunakan lampu dari HP tersebut, di mana lampu tersebut itu tidak bisa menembus gelapan di hutan tersebut. Pas ia berjalan menuju sumber suara, besi tersebut, ia sekaligus juga mendengar dari suara manusia. Nah, coba kalian dengar baik-baik videonya. Kedengaran kan suaranya? Jadi suara tersebut itu semacam suara erangan, tapi di sini aku masih bisa menganggapnya itu seperti suara dari erangan hewan buas. Ya masih positive thinking lah di sini, bisa jadi itu suara erangan hewan atau burung.
burung juga hewan. Tapi si Sergei ini merupakan hunter yang dibilang profesional sekaligus pendaki profesional, dan ia bisa mengenali mana suara manusia atau suara hewan. Nah, jadi suara ini tuh sangat membingungkan dirinya sekaligus membuatnya ketakutan. Si Sergei yang profesional hunter aja ia merasa ketakutan, apalagi kalau kalian itu berada seperti di posisi dia. Mungkin kalian sudah jerit-jerit, nangis-nangis, panggil emak gitu kan. Maka Sergei langsung segera balik menuju tendanya, sekaligus langsung merapikan tendanya, memindahkan tenda 200 meter dari titik awal tenda dia berdiri menuju ya menjauhlah dari sumber suara tersebut. Nah, dan ia juga udah jaga-jaga dengan memegang satu buah kapak miliknya, dimana kalau misal suatu waktu ada yang menyerang dia, bisa dibilang hewan liar, itu langsung dengan mudah dibanting aja gitu. Nah, jadi si Sergei ini emang terbilang cukup persiapannya itu cukup matang lah ya, dibilang ya kan hunter juga dia, jadi kan otomatis bawa pistol lah, bawa kapak, pisau gitu. Nah, namun sumber suara tersebut malah semakin dekat, jadi dia gini loh, dia memindahkan tenda, nah tapi malah semakin dekat suaranya gitu. Kasian kali si Sergei ini. Di saat situasinya semakin berbahaya menurut dia, ia memanjatlah satu buah pohon di dekat tendanya itu. Nah, dipanjatlah itu pohon, nggak tinggi-tinggi lah, minimal sudah tidak bisa menjangkau hewan tersebut menerkam, karena ia merasa itu tuh hewan. Namun saat ia sudah berada di atas pohon itu, suara tersebut itu malah semakin jelas didengarnya. Bahkan suara tersebut tuh berasa seperti ada di bawah si Sergei. Nah, suara ini tuh seperti suara dari tangisan cewek, dan sedikit ada bersenandung si cewek ini, dan sekaligus ada juga suara dari cowok. Suaranya itu persis sekali di bawah si Sergei ini. Sekarang coba kalian denger videonya baik-baik. Вниз не улети. Тихо. Gimana? Kalian sudah dengar? Belum? Nah, coba putar lagi nih. Aku akan mengeraskan volumenya biar kalian bisa dengar baik-baik. Mungkin ini agak sedikit annoying, tapi aku pengen kalian dengar baik-baik, oke? Dimana setelah terjadi suara tembakan, kemudian diiringi dari suara seorang laki-laki. Jadi si Sergei ini melakukan tembakan peringatan ke udara, dimana jika itu hewan atau mungkin orang iseng, itu pasti akan ketakutan atau kabur. Kalian bisa bayangkan aja, di hutan belantara dimana tidak ada pemukiman dan jauh sekali dari pemukiman, otomatis kok bisa gitu ada dari suara-suara perempuan, laki-laki gitu. Nah, kemudian si Sergei ini stay selama 2 jam di atas pohon hingga matahari terbit, dimana ia tidak berani turun. Ya, aku juga takut sih kalau jadi posisi dia gitu. Jadi Sergei ini tuh mengalami gangguan-gangguan dari mungkin
mungkin penghuni dari hutan tersebut. Kemudian setelah pagi, si Sergei memutuskan untuk balik pulang. Ya jelas pulang, ngapain di hutan itu. Dan si Sergei itu menceritakan semuanya, tapi menggunakan bahasa Rusia, jadi aku nggak paham. Dan sampai sekarang suara tersebut itu tidak ada yang tahu itu suara apa gitu. Sampai sekarang. Nah, gimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi menjadi si Sergei ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah berdoa atau pasrah? Oke, mungkin segitu aja kisah dari si Sergei ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mantap. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kalkolanya2 o-nya 3. Aktifkan juga loncengnya supaya kalian tahu kapan aku upload video baru. Oke? Mantap. Thanks for watching and see ya. Link edit sih males anjir.